Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Kurniasari, NPM 1804050009, Prodi PGMI Unima, dalam mata kuliah pembelajaran Matematika MI dengan dosen pengampu Ibu Nurma Dewi Solihah MPDI. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran Matematika MI dengan tema menghitung keliling, luas, dan juga volume pada bangun. Baik, yang pertama kita akan mencari keliling dan luas bangun datar. Oke, lanjut. 1. Konsep dasar pengukuran keliling. Perlu diketahui, pengertian dari keliling sendiri adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai ke lintasan akhir. Jadi, keliling di sini adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal bangun sampai ke lintasan akhir bangun. Keliling juga disebut jumlah keseluruhan panjang sisi yang membatasi suatu bangun. Jadi, yang dimaksud keliling di sini adalah daerah atau garis yang membatasi suatu bangun datar. Berbeda dengan konsep dasar pengukuran keliling, di dasar pengukuran luas ini, pengertian luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya, suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Jadi, ciri pengukuran luas adalah di situ bangun tersebut dibatasi oleh sebuah kurva. Kalau kita mencari luas bangun datar, maka daerah yang dibatasi atau daerah yang dicari adalah daerah bagian dalam bangun datar tersebut. Lalu, bangun datar seperti apa saja ya yang bisa kita cari keliling dan cari rumus luasnya? Oke, pengukuran keliling yang akan kita cari di sini adalah yang pertama ada bangun persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat ada jajar genjang, belah ketupat dan juga layang-layang, yang kelima ada trapesium, dan yang keenam ada lingkaran. Nanti selain mencari kelilingnya, bangun-bangun tersebut juga kita akan mencari luasnya. Jadi dari ke-8 bangun tersebut kita cari keliling dan luasnya bersama-sama ya. Mari kita masuk ke bangun yang pertama dan kedua, yaitu persegi dan juga persegi panjang. Rumus bangun datar persegi yang pertama keliling. Keliling dari persegi tersebut adalah 4S. Kenapa 4S? Karena sisi-sisi dari bangun persegi tersebut adalah 4. Jadi kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Kemudian untuk luasnya yaitu sisi dikali sisi. Karena mencari luas itu kita membutuhkan 2 unsur dari bangun datar tersebut. Karena itu sisinya ada 4, maka luasnya bisa kita cari dari 2 unsur tersebut, yaitu sisi dikali dengan sisi. Lanjut ke rumus bangun datar persegi panjang. Keliling persegi panjang itu ada 2 kali P tambah L. Kenapa begitu? Karena di dalam persegi panjang tersebut ada unsur P dan juga unsur L. Jadi karena P-nya ada 2, L-nya ada 2, maka kelilingnya jadi 2 dikali P ditambah L. Sedangkan untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, karena kita ketahui bahwa untuk mencari luas itu kita membutuhkan 2 unsur dari bangun datar tersebut, yaitu kalau di persegi tadi ada sisi kali sisi, kalau di persegi panjang itu ada panjang dikali lebar. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke bangun datar selanjutnya,
yaitu ada bangun datar, jajar genjang, dan juga belah ketupat. Jajar genjang sendiri, cara mencari kelilingnya adalah 2 dikali sisi A tambah sisi B. Kenapa begitu? Karena di sebelah luar garis dari jajar genjang itu ada sisi A dan juga sisi B. Jadi kelilingnya adalah 2 kali sisi A ditambah sisi B. Sedangkan untuk luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas bisa ditunjukkan dengan huruf A dan tingginya itu dapat ditarik dari titik A besar menuju titik D dengan tegak lurus. Jadi cara mencari luas adalah A dikali dengan tinggi dari jajar genjang tersebut. Bukan dikali dengan B ya, tapi A dikali dengan T. Kemudian untuk rumus belah ketupat itu kelilingnya ada 4 kali sisi, sama dengan rumus persegi karena belah ketupat juga mempunyai 4 sisi, jadi kelilingnya 4 kali sisi. Tapi untuk mencari luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang garisnya lurus ke atas dan diagonal 2 adalah garis yang atau horizontal. Jadi diagonal 1, diagonal 2 itu garis yang vertikal, arahnya vertikal dan juga horizontal dari belah ketupat tersebut. Jadi luas belah ketupat dapat kita temukan yaitu setengah dikali D1 kali D2. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke bangun datar yang kelima dan keenam, ada layang-layang dan juga trapesium. Yang kelima ada layang-layang. Keliling layang-layang adalah 2 dikali A ditambah dengan C. Kenapa tidak 4S? Karena layang-layang itu sisinya berbeda dan mempunyai 2 pasang. Jadi kelilingnya yaitu 1 pasang yang namanya A, 1 pasang namanya C. Jadi kelilingnya adalah 2 dikali A ditambah C. Seperti itu. Sedangkan untuk luas dari layang-layang sendiri itu sama dengan belah ketupat, yaitu setengah dikali D1 dikali D2. D1 dan D2 itu adalah diagonal 1 dan diagonal 2 yang cirinya adalah garisnya horizontal dan vertikal pada bangun layang-layang. Jadi luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. Kemudian ada luas dan keliling trapesium. Keliling trapesium adalah jumlah semua rusuk yang ada dalam bangun trapesium tersebut. Dapat kita rumuskan yaitu AB, sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Seperti itu. Sedangkan untuk luas trapesium adalah setengah dikali jumlah rusuk yang sejajar dikali dengan tinggi. Jumlah rusuk yang sejajar di situ ditunjukkan oleh huruf A kecil dan B kecil. Dan untuk tingginya sama dengan mencari tinggi jajar genjang, yaitu menarik titik dari sudut A sampai D tegak lurus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas dari trapesium adalah setengah kali jumlah rusuk yang sejajar kemudian dikali dengan tinggi trapesium. Baik, kita lanjut ke bangun datar selanjutnya yang ke-7 dan ke-8, yaitu ada segitiga dan juga lingkaran. Yang ke-7 adalah bangun segitiga. Keliling segitiga adalah menjumlahkan sisi dari ketiga bangun segitiga, yaitu sisi A tambah sisi B ditambah sisi C. Jadi keliling segitiga adalah A ditambah B ditambah dengan C. Sedangkan untuk luas segitiga sendiri adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi.
tinggi segitiga dapat kita cari dari menarik garis dari ujung segitiga, ujung atas segitiga sampai ke bawah tengah-tengah dari alas segitiga. Dan garisnya itu tegak lurus ya. Jadi untuk mencari luas itu adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Kemudian untuk bangun lingkaran, kelilingnya adalah 2 dikali pi dikali r. Pi adalah konstanta dari lingkaran. Pi sendiri nilainya ada 22/7 dan atau 3,14. Menggunakan pi 22/7 jika r atau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Sedangkan bila r-nya itu tidak kelipatan 7, maka pi-nya itu menggunakan 3,14. R sendiri adalah jari-jari, yaitu setengah dari garis diagonal lingkaran. Jadi untuk keliling lingkaran adalah dapat kita cari rumusnya, yaitu 2 dikali pi dikali dengan r. Sedangkan untuk luas segitiga sendiri yaitu pi dikali r dikali r, atau luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Baik, kita lanjut ke 2, yaitu volume bangun ruang. Kita cari ya volume dari bangun-bangun ruang. Yang pertama yaitu konsep dasar pengukuran volume. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang ditempati dalam suatu objek. Jadi, volume di sini adalah isi dari bangun ruang tersebut. Oke, kita mulai dengan pengukuran volume yang pertama, yaitu bangun kubus. Bangun kubus volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Karena sisinya sama, jadi rumus volume bangun kubus adalah sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Sedangkan balok itu karena ketiga sisinya itu mempunyai panjang yang berbeda, maka volume balok dapat kita cari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian yang ketiga ada bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung volume dapat kita cari dengan rumus pi kali r kuadrat kali tinggi. Kenapa begitu? Karena alasnya adalah segitiga, jadi volume bangun tabung itu adalah pi r kuadrat kemudian dikali dengan tinggi tabung tersebut. Lanjut ke bangun ruang yang selanjutnya, ada yang keempat itu ada prisma. Prisma itu volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas prisma itu berbeda-beda menyesuaikannya. Kalau di sini ada segitiga, jadi nanti luas alasnya adalah luas alas segitiga dikali dengan tinggi. Kemudian untuk limas itu sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Sama, luas alasnya juga menyesuaikan ya. Sedangkan untuk kerucut adalah sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Kalau luas alas kerucut itu adalah lingkaran ya. Kemudian untuk bangun ruang yang terakhir adalah bola. Rumus volume bola itu dapat kita cari dengan rumus 4/3 dikali pi dikali r, kemudian r-nya itu dipangkatkan dengan 3. Jadi volumenya adalah 4/3 kali pi r pangkat 3. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian yang sedang belajar matematika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.